Ya, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Nama saya Andi Budiono. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai pentingnya merancang metodologi penelitian yang tepat, khususnya untuk proyek sistem informasi. Baik, presentasi ini akan menjadi panduan komprehensif untuk memastikan penelitian kita sistematis dan tepat sasaran. Selanjutnya, di sini terkait dengan dasar-dasar metodologi ya. Eh, ada beberapa poin. Pertama, terkait dengan disiplin multidisipliner, di mana sistem informasi bukan hanya soal teknis, melainkan perpaduan antara ilmu komputer, manajemen, dan ilmu sosial. Kemudian juga terkait dengan fondasi penelitian, di mana metodologi yang kuat adalah kunci agar hasil penelitian kita valid, dapat dipercaya, dan bisa diaplikasikan dalam pengembangan sistem nyata. Terkait dengan risiko, di mana risiko kesalahan tanpa metodologi yang benar, proyek bakal berisiko gagal. Maka terjadi pemborosan sumber daya dan menghasilkan temuan yang tidak relevan bagi organisasi. Baik, selanjutnya jenis metodologi penelitian sistem informasi. Yang pertama, dalam klasifikasi ini yaitu pendekatan kuantitatif, fokus pada data numerik dan pengujian statistik untuk menghasilkan temuan yang dapat digeneralisasi. Kemudian yang kedua, pendekatan kualitatif digunakan untuk eksplorasi yang lebih mendalam mengenai fenomena-fenomena apa, fenomena sosial apa yang terjadi, tentunya melalui wawancara atau studi kasus guna memahami makna di balik data tersebut. Dan yang ketiga, mixed method atau metode campuran, yaitu menggabungkan kekuatan keduanya untuk mendapatkan hasil yang lebih kaya serta triangulasi data yang lebih kuat. Selanjutnya, di sini tahapan dalam merancang metodologi penelitian sistem informasi, ada 6 tahapan dalam penjelasan ini. Yang pertama, identifikasi masalah. Nah, ini harus jelas, kemudian spesifik dan terukur sebagai landasan utama. Yang kedua, jenis penelitian. Tentukan apakah sifatnya eksploratif, deskriptif, atau explanatory. Kemudian yang ketiga adalah pengumpulan data. Pilih teknik yang sesuai seperti mungkin survei, wawancara, atau observasi langsung. Yang keempat, terkait dengan desain penelitian. Di sini kita menggunakan pendekatan seperti apakah ini bisa studi kasus atau pengembangan sistem prototype. Yang kelima, teknik analisis. Sesuaikan dengan data. Teknik ini misalnya menggunakan analisa statistik atau analisa tematik. Yang keenam, atau yang terakhir adalah validasi. Pastikan keandalan hasil melalui peer review dan uji reliabilitas instrumen. Baik, di sini merupakan contoh perancangan atau studi kasus proyek sistem informasi di mana misal di sini kasusnya ada sistem persediaan barang. Di sini contoh penerapan menggunakan metode prototyping untuk pengembangan berbasis web. Kemudian sistem penggajian bisa menggunakan model SDLC waterfall yang sistematis mulai dari kebutuhan hingga pemeliharaan. Kemudian di sini pengumpulan data dari berbagai sumber, kombinasi wawancara, kemudian pemodelan desain bisa menggunakan DFD atau juga bisa menggunakan IRD untuk merancang arsitektur sistem baru. Ini adalah contoh perancangan metodologi proyek pada sistem informasi. Kemudian ada panduan praktis atau tips ya dalam metodologi pemilihan yang tepat dalam proyek sistem informasi. Yang pertama tipsnya adalah sesuaikan dengan tujuan, tentunya pertimbangkan sumber daya resource, kemudian gunakan metode yang teruji dalam konteks penelitian ini. Kemudian selanjutnya adalah kombinasi atau untuk validitas, dan terakhir adalah yang tak kalah penting adalah bagaimana mendokumentasikan keseluruhannya sehingga kita bisa menciptakan transparansi dan kemungkinan replikasi. Baik, mungkin ini sebagai kesimpulan, fondasi keberhasilan dalam proyek penelitian sistem informasi adalah fondasinya adalah merancang metodologi yang tepat. Kemudian kita harus paham secara mendalam dan kita gunakan referensi yang terpercaya untuk memperkuat rancangan metodologi yang kita teliti.
Baik, sebagai penutup, di sini mungkin bisa diambil ikhtisar, di mana perancangan metodologi yang tepat itu adalah pondasi utama keberhasilan proyek sistem informasi yang berkualitas. Kita harus memulai dengan identifikasi masalah yang jelas, melakukan validasi berkelanjutan untuk memastikan dampak nyata dari penelitian kita. Ya, mari kita wujudkan penelitian yang berdampak bagi perkembangan teknologi. Terima kasih.